Udah unmute? Sudah. Ya. Jelas, Dok. Jelas. Makasih. Wah, dokter nih seperti gamers yang profesional nih. Asik-asik ya ininya KF Warriors kita hari ini luar biasa. Dok, lagi di Ya. Bukit Tinggi, Dok? Iya, memang tinggal di Bukit Tinggi sejak udah hampir 10 tahun. Wah, Wow. Masya Allah. Aku terakhir ke Bukit Tinggi 2 tahun yang lalu mudik nemenin suami asli Sungai Puar. Oh, Singapura. Orang Singapura. Gimana kabarnya pagi ini, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aku udah lihat Devo-Revo-nya Dr. Ferdi loh. Aduh, keren banget. Waktu Dr. Ferdi pertama KF tuh kapan, Dok? 2017 waktu itu dikenalin nama Dr. Eka Mursidarta. Oke, diceburin ya. Diceburin, terus akhirnya coba beberapa hari kemudian atau beberapa minggu lah. Saya coba pertama kali ke Jepang, lagi wisata, saya coba di sana gitu. Saya pikir kan kalau ikut tur pasti makanan teratur 3 kali sehari. Soalnya saya dulu nggak pernah tahan lapar. Begitu jam makan pagi itu harus tersedia makanan di meja makan. Kalau enggak saya udah kayak singa marah gitu mau makan orang. Berarti asli orang Bukit Tinggi nih ya, Dok? Saya lahir Jakarta, semua Jakarta. Cuman orang tua memang bapak di Bukit Tinggi, kalau ibu di 50 kota, Kabupaten 50 kota Suliki. Oh, orang Sumatera lah ya. Ya. Kalau nggak sarapan kayaknya bahaya lah. Oh iya. Oke, Dok, waktu ke Jepang itu udah berapa lama KF-nya, Dok? Itu hari pertama. Jadi berangkat hari pertama itu hari pertama saya berangkat ke Jepang, saya mulai niat untuk KF. Saya jadi KF tuh tanpa ilmu, tanpa segalanya, niat aja. Makanya jadi begitu belajar KF itu mungkin sejak dipanggil, mungkin ada Dr. Ziki Yombana suruh saya tentang curhatan KF. Baru saya tahu KF itu gimana sih. Satu alma mater sama Dok Ziki ya? Ya, satu alma mater, cuman dia junior saya. Oke. Sip. Lanjut dok. Ya. Lanjut, Dok. Pakai PowerPoint atau nggak usah aja? Kayaknya saya sebentar. PowerPoint. Om Yandri bisa di-share PowerPoint-nya, Om? Om Yandri monitor PowerPoint-nya Dok Ferdi. Sebentar ya, Dok. Ya. Dok, asik ya, Dok, kalau tinggal di Bukit Tinggi. Adem. Buat saya sih bukan asiknya ademnya sih. Cuman enak makanannya. Dan untuk ber-KF tuh tidak sangat susah. Karena kita kalau ke rumah makan Padang, pastinya seluruhnya real food, makanan hewan, tinggal skip nasinya aja. Semua kan tinggal cancang, tunjang, randang, tambusu, gulai bana, gulai otak, semuanya kan. Ya? Dahsyat. Ya, ini slide-nya udah keluar nih. Ya, saya mulai aja langsung ya. Biar cepat. Sebenarnya sih pengen biar saya tahu step-step yang mesti saya terangin apa gitu. Kenapa dikasih judul low back pain? Ya kebetulan wah kalau gitu bagus juga nih. Karena apa sih nyeri pinggang bawah buat orang keto bagus apa enggak, bisa atau enggak, terus biasanya ditakuti apa gitu ya. Slide lanjutkan. Oke, sebentar. Om Yandri lanjut Om, slide-nya Om. Ya. Biasanya kalau kita nyeri, disebut nyeri itu apa sih? Nyeri itu setiap orang berbeda. Pengalaman sensoris dan emosional yang nggak nyaman berkaitan dengan jaringan yang rusak atau potensial rusak. Jadi belum tentu ada jaringan yang rusak, tapi udah timbul nyerinya. Dan biasanya juga setiap pasien tuh punya rasa yang berbeda. Lanjut slide, atau saya share dari sini bisa nggak ya? Dari tempat Dok Ferdi bisa nggak? Share screen ya. Iya, share screen coba, Dok.
Takutnya Om Yandri ada trouble ininya sebentar. Disable participant screen sharing. Bentar. Om Yandri bisa iniin ke Dok Ferdi screen sharingnya Om. Dok Ferdi belum jadi co-host kayaknya, Coach. Oh, sebentar. Om Yandri bisa diinin? Bentar. Ya, kita assign dulu Dr. Ferdi supaya jadi co-host. Duh, aku sendiri udah gak sabaran nih. Nah, udah jadi host nih. Silakan, Dok. Oke, dicoba, Dok. Iya, tunggu. Adanya di mana ya? Sebentar. Pakai Mac ya, Dok? Ya. Oh. Oke, sebentar ya teman-teman ya, sambil Dok Ferdi disiapkan. Jadi di Zoominar kita berarti udah 3 nih Dokter Saraf ya, Mbak ya. Dok Ferdi dulu. Atau kayaknya agak susah nih. Agak Yang susah tadi ya? aja deh. Sebentar. Kita Yang banyak tadi ya. ngobrolnya aja deh. Oke, Ya. oke. Sebentar, aku coba dari aku deh. Sebentar, coba. Om Yandri agak susah juga nih sebentar. Nggak apa-apa, Dok. Lanjut dulu. Aku siapin dulu, Iya. bentar. Yang nyeri, apa sih sebut low back pain? Jadi orang mau olahraga tapi takut nyeri pinggang. Saya dulu juga penderita nyeri pinggang. Nyeri pinggang tuh bisa macam-macam, tidak hanya karena nyeri. Biasanya orang takut pasti saraf kejepit tuh, pasti karena salah gerakan buat fitness, nge-gym atau salah gerakan sesuatu. Itu yang kita biasa ditakutin. Terus kalau orang saraf kejepit pasti tujuannya ditakutin operasi gitu kan. Pasti kalau nah ternyata nggak semua nyeri pinggang itu karena saraf kejepit. Saya juga penderita nyeri pinggang, penyebabnya adalah asam urat saya yang sering kambuh yang bikin akhirnya menjadi batu. Jadi saya memang produksi batu ginjal sangat amat banyak dan sering terjadi kolik ginjal dan sakitnya sama nyeri pinggang bawah atau low back pain itu hampir sama. Jadinya kan biasanya tuh ada anekdot di masyarakat bahwa kalau sakit pinggang udah banyakin minum aja deh gitu. Ya nggak gitu juga ternyata. Ternyata penyebab sakit pinggang tuh banyak, tidak hanya ginjalnya, bisa juga ototnya, bisa juga tulangnya, bisa juga sarafnya. Nah, karena saya dokter saraf, jadi yang paling banyak di sini saya berikan tentang sarafnya. Apa sih yang sebut saraf kejepit itu apa gitu loh. Nah, nyeri pinggang itu kalau bagian saraf tuh diapain aja sih sebenarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk yang ber-KF, makanya alhamdulillah kalau kita udah KF, pasien-pasien itu banyak yang umurnya di bawah saya sudah menderita stroke, sudah menderita nyeri pinggang. Makanya saya mungkin nggak beda jauh umurnya sama Pak Tommy. Cuman saya almost 50, jadi hampir 50 tahun. Cuman yang saya takuti ya, karena saya menghadapi pasien-pasien itu yang jauh umurnya di bawah saya. Saya kemarin baru terima pasien stroke, remah sebelah kiri, seorang wanita umur 35 tahun. Wah. Terus orang-orang yang nyeri pinggang juga untuk yang bahasa 40, 35 gitu udah pada nyeri pinggang. Dan rata-rata penyebabnya adalah overweight, obesitas. Jadi memang wah, gemuk itu sehat, gemuk itu bakalan makmur, bakalan itu ya jauh sama sekali dari kata sehat ya, karena ternyata IMT yang tinggi, indeks massa tubuh yang tinggi bikin jadi sakit pinggang, jadi nyeri pinggang bawah. Nah, ini udah bisa nih slide-nya. Nah, ya slide yang ketiga. Jadi kalau dibilang gemuk, makmur, iya, makmur penyakit gitu kan. Iya.
Dan saya sebenarnya kalau Oma Eda mungkin darah gula ya. Kalau saya memang penderita darah tinggi dan saya baru bebas obat setelah keto. Setelah keto setahun baru saya bebas obat dari Alhamdulillah. obat darah tinggi ya. Nah, kalau misalnya ngomongin nyeri itu dibagi udah terjadi apa? Biasanya kan kalau kita ke rumah sakit, biasanya kita tanya, kita diperiksa nadinya, nafasnya, suhunya, tekanan darahnya. Sekarang nyeri itu udah menjadi tanda vital yang kelima. Oh. Yang sudah pasti tanyain. Kalau pertama datang ke kita ada nyeri nggak? Itu jadi udah suatu standar apa tanda vital namanya. Tanda vital bahwa seseorang itu karena nyerinya atau enggak. Karena nyeri itu bikin tensi naik, bikin gula naik. Dan nyeri itu bisa bikin gangguan segalanya karena tensi itu kalau lagi kita sakit pasti tensi kita naik, pasti kita nggak bisa tidur. Jadi emang nyeri itu harus diatasi. Nah sebelum diatasi kita cari dulu penyebabnya. Coba slide. Lanjut. Nah nyeri itu dibagi dua sebenarnya. Nyeri akut atau kronis. Lebih dari 6 minggu itu kita sebut udah nyeri kronis. Kalau akut biasanya sih jelas, misalnya jatuh dari motor, patah tulangnya, itu pasti nyeri akut kan, karena terus beberapa hari kemudian. Nah kalau nyeri kronis sudah 6 minggu, didiamkan saja, nah ini yang jadi masalah, karena obatnya pun berbeda antara yang akut sama yang kronis. Lanjut. Jadi batasnya tuh 6 minggu sudah dianggap kronis. Nah ini ceritanya kalau misalnya nyeri, sambil dijalankan filmnya, coba di slide. Nah, nyeri itu timbul bisa dari bermacam-macam. Bisa dari nyeri dari dari api, dari kepukul, dari suhu dingin, dan ini enggak hanya yang terkena adalah saraf ya. Di kulit ada saraf, di otot ada saraf, di tulang pun ada saraf. Jadi kalau segala apapun yang terkena sarafnya, maka dia akan mengalirkan nyeri sampai ke otak dan baru ada refleks namanya untuk menangani nyeri tersebut. Misalnya gitu, kita kita menginjak aspal panas, refleksnya pasti kita akan menghindar dari aspal panas itu kan. Nah itu refleks motoriknya. Jadi kalau misal sensoriknya kena, dilancar ke otak, apa tugas otaknya? Ya itu ceritanya nyerinya. Slide. Lanjut. Nah, kalau apa sih nyeri neuropatik, nocipeptik atau nyeri campuran? Khusus nyeri pinggang bawah itu disebut nyeri campuran. Nyeri kalau nocipeptik kita tahu bisul itu kan di otot misalnya, merah. Nah, itu namanya nyeri nocipeptik karena kita bisa lihat. Kalau nyeri saraf biasanya orang-orang gula mungkin sebelum keto, Oma Eda mungkin enggak pernah merasakan dia ada kebas, nyeri-nyeri di ujung-ujung jari, ujung-ujung tangan. Itu yang disebut nyeri neuropatik. Jadi sarafnya yang terkena atau nyeri yang di muka, di pipi, itu semua nyeri saraf ya, trigeminal neuralgia. Jadi hanya wajahnya padahal nggak ada apa-apa. Atau pernah kena cacar air mungkin kita pernah tahu cacar air, kalau misalnya cacar air berlanjut kena lagi, dia akan jadi herpes namanya. Herpes zoster bisa kena muka, bisa kena tubuh, saya juga pernah kena badan saya, dan itu ada penyakit namanya neuralgia postherpetika. Itu jadi padahal sudah sembuh, udah bertahun-tahun yang lalu tapi timbul nyeri. Nah, itu disebut nyeri neuropatik. Nah, untuk khusus nyeri pinggang bawah itu disebut nyeri campuran karena nyeri dari sumbernya ada, sarafnya juga terkena. Lanjut. Nah, apa sih definisi nyeri low back pain, LBP gitu ya, low back pain atau nyeri punggung bawah, bahasa Indonesianya NPB. Nyeri yang dirasakan antara yang digambar merah itu. Jadi semua nyeri yang ada di situ kita sebut nyeri punggung bawah. Bisa karena ginjal nggak? Bisa. Bisa karena otot nggak? Bisa. Bisa karena kulitnya nggak? Bisa. Jadi semua antara nyeri yang di tanda merah itu adalah nyeri punggung bawah atau low back pain. Lanjut.
Lanjut slide-nya. Bisa lanjut slide-nya? Iya. Nah, kalau sudah terkena nyeri punggung bawah, kita pasti pikir obatnya apa? Obatnya bermacam-macam, bisa obat minum, bisa dengan operasi, bisa dengan intervensi namanya. Jadi kita blok sarafnya. Lanjut. Ya, lanjut. Jadi dengan obat-obatan, operasi, atau satu lagi dengan intervensi namanya. Jadi emang operasi sebenarnya nyuntikan langsung ke sarafnya atau ke tempat terjadinya nyeri. Lanjut. Ya, kalau akut kita harus segera ke rumah sakit, dan akut ini jangan main-main. Karena misalnya nyeri perut, sakit mah biasa, jangan pernah menyangka bahwa ini sakit mah biasa, kecuali memang udah pernah riwayat sebelumnya. Karena beberapa pasien yang nyerinya akut di sekitar ulu hati, ternyata serangan jantung. Serangan jantung tidak ditolong, ya udah game over. Ya. Terus yang kalau nyeri kronis itu pasti akan menyebabkan gangguan tidur, gangguan, makanya harus tetap diobati dan dihilangkan penyebabnya. Jadi kalau nyeri itu harus dicari penyebabnya apa dulu. Itulah makanya kita harus ke dokter, jangan sampai ke nyeri kronis, karena nyeri kronis obatnya relatif lebih susah dibandingkan pada nyeri akut. Lanjut. Nah, jadi pada intinya, kalau misalnya orang saraf kejepit, misalnya saya kasih obat anti nyeri atau memblok nyerinya. Jadi dok, gimana dok? Apakah kita harus makan obat terus-menerus seperti itu? Ya, pada intinya nyeri kita obati dengan obat nyeri. Apakah nyeri itu sembuh dengan sendirinya? Bisa iya, bisa tidak. Jadi tergantung penyebabnya. Kalau pada ketofastosis itu kan ada orang namanya, ada istilah yang namanya penyembuhan diri sendiri. Apa? Self healing. Self healing ya. Yeah. Nah, dengan ketofastosis itu kalau misalnya emang kalau nyeri sekali kita tetap makan obatnya. Jadi jangan bilang bahwa orang ketofastosis tidak perlu makan obat. Tergantung. Dia memang ada self healingnya. Kalau self healingnya nggak bisa cepat, terpaksa kita bantu dengan obat. Ya, karena self healing itu prosesnya lama. Jadi kalau nyeri akut, misalnya orang patah tulang, orang jatuh dari motor, nggak boleh minum analgetik sama sekali. Ya enggak juga, walaupun dia ketofastosis. Jadi semakin cepat kita tangani dan kita yang pertama sih adalah tahu penyebabnya dulu. Ya. Lanjut. Nah, ini obat-obatan kita bagi antara obat analgetik yang steroid, biasa kan pakai steroid itu yang prednison, yang obat-obat nyeri gitu, atau yang non narkotik, yang bisa parastamol, atau yang narkotik, morfin. Jadi orang-orang sakit jantung, kenapa dikasih morfin? Ya, untuk menghilangkan nyerinya, ya, dan harus diatasi. Kalau enggak, dia akan tambah sakit, tambah menjadi, walaupun morfin pemakaian jangka lama langsung adiksi. Makanya pemakaiannya hanya sewaktu sakit. Lanjut. Ya, ini. Kita biasanya kalau di IGD, kalau di Poli, kita melihat orang bahwa wah ini nyerinya seperti apa. Jadi kita mengasuhkan bahwa kalau nyerinya ringan, kita lihat wajahnya, saya nyeri sekali dok, tapi tampaknya senyum. Ini bohong nih. Dan jadi kita kasih paracetamol aja dulu, kasih panadol aja dulu kalau misalnya yang di pasaran ya. Jadi ekspresinya juga diperhatikan ya dok ya? Iya, karena nyeri itu individual. Iya. Mungkin kalau misalnya Mbak Sari orang mana? Orang Jawa, orang Sunda? Asli orang Medan Batak. Orang Batak. Nah, Batak. kalau misalnya Mas Ebi orang? Jawa. Orang Jawa. Mungkin kalau misalnya adik Mas Ebi atau yang saudara Mas Ebi yang orang Jawa, dibandingin Mbak Sari yang orang Batak, kadar nyerinya dengan teriakannya berbeda, dengan sakit yang sama. Kalau saya bisa ngukur gitu. Karena saya dulu kan di UI. Waktu saya manggil FKP, waktu ngambil kedokteran, kan saya masuk bagian-bagian kebidanan. Kalau yang masuk
apakah orang yang bermarga, itu teriakannya, wah, udah mau lahir nih gitu. Tapi kalau misalnya orang muda lah, itu nyerinya tuh udah nyeri mau melahirkan, dia tetap aja nggak ada teriakan. Wajahnya kita bisa lihat. Oke, oke. Jadi setiap orang tuh individual, tergantung ras, tergantung segala macam lah, individual sifatnya. Lanjut, jadi baru kita kasih obat yang sesuai. Nah, nyeri nociceptive pada low back pain ini, pada nyeri pinggang, bisa tuh karena antara, lanjut lagi biar lebih jelas. Nah, ada yang disebut facet joint. Facet itu jadi antara tulang ada sendinya. Setiap tulang-tulang punggung tuh, kalau sumsum tulangnya itu ada sendi-sendi di situ. Nah, disebut facet joint, itu disebut nyeri nociceptive. Jadi radangnya radang sendi. Kalau radang sendi, ya kita bisa ngasih obat penghilang sakitnya atau kita obati sendinya. Kita masukin ke cairan sendi ke dalam sendi tersebut. Lanjut. Nah, itu nyerinya nyeri nociceptive. Lanjut. Nah, ini yang disebut nyeri saraf kejepit. Jadi sumsum tulang tuh yang di sini ini yang apa yang kuning itu, kalau misalnya ada antar tulangnya itu keluar dan menjepit sarafnya, mendorong sarafnya, yang kelihatan yang gambar merah itu menimbulkan nyeri yang amat sangat. Ya. Tapi apakah setiap orang sama? Mungkin nggak sama juga. Ada orang yang udah terdorong, sarafnya kejepit, tapi dia nggak mengeluhkan sakit. Bisa aja terjadi. Ya. Mungkin dia ada sakit lain, jadi dia mengeluh yang sakit yang terutama adalah bukan ininya gitu, tapi tempat lainnya misalnya. Jadi jangan mengobati orang tuh mesti individual. Jadi misalnya kalau saya biasa kalau saya sakit nih, minum obatnya apa? Wah, saya mesti periksa dulu, ini sakitnya kenapa? Dan kadar nyerinya mesti kasih obat yang mana gitu kan. Jadi nggak setiap orang sama, itulah perlunya dokter dan perlunya pasien ketemu dokter untuk bercerita tentang nyerinya tersebut. Ditegakkan dulu diagnosanya Ditegakkan ya, Dok? diagnosis pastinya, baru kita habis itu what next-nya. Lanjut. Lanjut bisa. Nah, ya kayak misalnya nyeri jepitan saraf. Kalau kita lihat bahwa dia nyerinya tuh sampai mana? Oh, di paha doang, sampai ke lutut, sampai ke kaki atau ke kaki bagian belakang. Nah, itu ada tempat-tempatnya ternyata. Di lumbal 3, lumbal 4, lumbal 5, sakrum gitu-gitu. Jadi yang kejepit sebelah mana? Nah, mungkin nanti Mas Ibi bisa memperjelas nih. Biasanya kan orang, saya nggak bisa kita fitness nih, nggak bisa fitness, nggak bisa olahraga karena saya udah saraf kejepit. Loh, saraf kejepitnya itu kalau misalnya mungkin ada gerakan-gerakan kayak misalnya deadlift ya atau bench press kan bisa aja. Terus tadi saya dengar bahwa keto aplikasi untuk menentukan volume olahraganya ya kita hindari mungkin yang kejepitnya itu, tapi kan jadi gerakan yang lain kan masih bisa gitu kan. Nah, mungkin yang lebih utama kalau nge-gym-nya nggak apa-apa, tapi masalahnya mungkin kalau misalnya yoga mungkin masih bisa gitu, tapi mungkin kalau fitness yang olahraga yang loncat-loncatan itu, nah itu yang mungkin dihindari gitu. Jadi jangan abang-abang udah terjepit saraf, jadi nggak mau sama sekali olahraga, gitu ya. Lanjut. Nah ini satu cara. Jadi kalau misalnya emang ada nyeri, ada radang di situ ya kita obati dengan obat minum. Kalau enggak, kalau mau lebih cepat kita bisa menyuntikkan langsung ke dalam sendi tersebut. Ini kalau misalnya pengobatan sendi yang disebut sacroiliac joint. Lanjut. Lanjut, ini kalau udah pakai namanya alat lebih canggih lagi sehingga lebih memudahkan memasukkan obat ke dalam sana dengan nama Siam. Ya, ini terima kasih. Hanya pengantar, lebih enak kayaknya, lebih banyakkan diskusinya. Ini dulu saya segemuk itu, sekarang lebih kurus dari itu.
Dan yang saya bahagia sejak ikut KF adalah saya jadi hobi nulis cerpen, Oh nulis iya, novel. keren tuh. Dok Ferdi, cerpen tuh. Wow, Kalau luar ini kumpulan biasa. cerpen, kalau novelnya ada lagi tentang, karena saya tinggal di Bukit Tinggi, jadi saya bikin novel tentang Prahara Rumah Gadang. Nah, keren. Oh, terus Dokter Ferdi gabung di grup KBM juga nggak? Oh, ikut dong. Baru bubar kemarin KBM, ada Ada new ya, KBM ada lagi yang jadi new sekarang. KBM, bener-bener Dok. Wah, luar biasa. Baru tahu ternyata penulis juga nih. Ya, Keren, keren. Keren abis. Sempet ya Dok ya nulis ya Dok? eh dulu saya apa ya? Saya dulu tadinya saya pejabat lah istilahnya ya, jadi kepala Ah, bidang. Terus karena akhirnya saya pikir kok malah saya jadi susah tidur pas ya gitu. Akhirnya saya berhenti, kebetulan emang di PHK juga sih. Akhirnya jadi fungsional murni, hanya spesialis. Nah sejak itu jadi saya punya banyak waktu, apalagi sejak ikut KF, tidur tuh masih cukup. Kalau Ya, enggak tensi saya pasti naik. Makanya saya jam 9 tuh akhirnya udah ngantuk. Nah, ah, jadi siang itu saya nggak pernah bisa istirahat karena nggak bisa tidur siang. Habis tidurnya udah cukup malam kan. Nah, jadi banyak apalagi masa pandemi kayak gini, tapi sebelum pandemi sih novel-novel itu terjadi bahwa ya punya cukup waktu banyak lah. Apalagi mungkin sejak ah. KF apa ya? Tadi kan saya anti kolesterol. Oh ya. Karena saya makan obat kolesterol kan, karena saya gemuk, kolesterol saya tinggi, terus padahal saya nggak makan, saya kan tinggal di Bukit Tinggi, makanannya kan rendang, cancang, daging cincang tuh Ah, cancang, gulai cincang, terus segala macam. Udah terpaksa itu dihentikan. Akhirnya saya nggak bisa berpikir. Setelah saya ikut kemarin, baru kemarin beberapa 6 bulan yang lalu kali ya, Mas Eko bilang, tahu nggak Over? Otak itu apa? Otak itu kolesterol. Ya kamu nggak makan kolesterol, terus kolesterolnya dihambat, gimana otak kamu mau pikir? nah, itu quote of the day dari Dokter Eka tuh. itu keren Oh, dok, keren, keren dok. Ya iya benar dok. makanya saya bilang, wah bener juga ya. Buktinya sekarang saya malah bisa bikin novel. Dulu bikin skrip, bikin tesis, bikin itu aja ya ampun, susahnya minta ampun. Dok, ini Ya, ada satu pertanyaan boleh Oh, kita baca boleh, dulu boleh, ya, Dok? boleh, Eh, boleh. Ini Dok dari Bude Tati nih, sahabat di Nah, Kota Serang nih nggak jauh nah, dari rumahku. ya, Kan ujung-ujung jarinya tuh sering kayak kebas tuh Dok, ya, ya. kayak semutan. Kalau Mm-mm. diperhatikan banyak bermain di air, jadi cuci piring. Ya. Pokoknya Umurnya berapa ya? Bude Di Tati Tati, kalau nggak salah sekitar. 52. Nah, 52 ya. Nah, ini sebutnya mungkin ini ya salah satu neuropati. Neuropati itu kalau misalnya hanya 3 jari, jadi jari telunjuk, jari jempol, sama jari manis, 3 jari ini, itu kemungkinan sih carpal tunnel syndrome. Penyebab utamanya adalah diabetes. Jadi bagus-bagusnya mungkin pernah diabetes, akhirnya timbul kerusakan saraf, terutama saraf di bagian ujung. Di bagian ujung tuh ya kebas ya jari, dok, telunjuk kebas ya, gitu dok. kebas, Kalau kebas, kebas, kesemutan, kebas sama juga tuh. ya. Jadi sensorik Kemudian, itu bisa kebas, oh, bisa kesemutan, bisa kayak kesetrum, bisa Hmm. kayak megang es, jadi kayak apa ya, dingin tuh itu. ya, Atau bisa juga ya. benar-benar lemah, kelemahan. Jadi ada yang sampai parah, sampai nggak bisa begini. Karena jadi udah baal sarafnya. Ya. Oh iya iya. Dulu Nah, mendiang terus mertua saya juga gitu tuh. dan juga CTS ini bisa juga pada orang hamil. Pada orang hamil Oh. kenapa? Karena lebih gemuk kan tangannya sehingga menjepit sarafnya. Hmm. Saraf yang kejepitnya itu terutama di sini ya di carpal tunnel ini itu yang menyebabkan itu rasa-rasa kesemutan, kebas, sampai nyeri gitu. Nah, jadi nyeri, kebas, kesemutan, baal itu yang menyebabkan dari kejepit saraf. Oke oke. Baru Jadi tahu teman-teman kalau saya yang masih hamilnya gemuk, obesitas gitu ya. obesitas, nah, pasti CTS tuh. Jadi nggak Hmm. pada hamil aja, pada obesitas. Terus pada Oh oke.
pada ibu-ibu yang terlalu sering ya. Jadi emang terlalu sering misalnya meremas, apa ya, giling cabai kan kalau orang Padang Nyuci. begini nih, nyuci, Oh iya, atau ngulek. ngulek. Oh, Kalau giling cabai di Minang begini, pakai 2 tangan. Ya, iya. batunya besar. Nah itu dia trauma. Jadi semua kejepit saraf atau kalau pada low back pain juga begitu adalah penyebabnya 85% adalah trauma. Trauma itu trauma repetitif, trauma Oh, keseringan. Jadi kalau misalnya kena gemuk, itu kan dia trauma berulang-ulang kan, dijepit terus yes, karena sama yes. lemaknya. Nah kalau itu juga kalau yang misalnya nyuci piring terus-terusan, sering banget, mungkin emang pekerjaannya. Soalnya paling banyak ini terjadi pada dokter gigi. Dokter gigi kan sering Pantes dok. nyambut tuh. Kalau mendiang mertua saya sama, Nah, awalnya dicek nggak ada diabetes, tapi dia tukang jahit, bikin baju. karena Jadi jadi syaraf yang di repetitif. depan, Ya, yes, itu Kak yes. di nervus medianusnya kena carpal Oke, tunnel oke. syndrome namanya. Ya, ya. Oke, Berarti, Mbak Sari ini ada beberapa pertanyaan nih, Mbak Sari. iya. Berarti tadi sudah terjawab ya, kemungkinan ada trauma di bagian ujung syaraf. Ada cara menghilangkannya nggak dok? Atau diperbaiki gitu dok? Pertama ya kurusin berat badan dulu yang pertama, terus cari faktor resiko. Ternyata nggak hanya gula, tapi darah tinggi juga bisa bikin kerusakan saraf. Nah itu dia, saraf yang udah rusak susah banget diperbaiki, Jadi ya mungkin ya apa ya, mungkin dengan vitamin dosis tinggi itu juga membantunya agak lama. Biasanya saya butuh berobat ya. Pada akhirnya mungkin pertama mungkin dengan obat nyeri tadi. Kalau nyerinya udah kronik, pakai obat nyeri kronik lagi. Obat nyeri kronik itu biasanya adalah obat epilepsi. Itu obat buat kejang, menghindari kejang, itu yang dipakai buat obat nyeri. Makanya dia pemakaiannya jadi agak hati-hati ya. Tapi kalau misalnya tetap harus ke dokter dulu berarti ya dok? Ya, saran saya untuk memastikan ini nyerinya akut atau kronis, nyeri saraf atau bukan. Terus sama kita pastikan obatnya apa sesuai dengan derajat nyerinya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Dani ya, dok, lumbal 5 sampai dengan 7. Taruh, ada yang bocor siapa ya? Oke, dok katanya lumbal 5 sampai dengan 7 saya berdasarkan ronsen cukup dekat. Jadi kalau setelah latihan beban biasanya punggung dan pinggang saya sakit. Awalnya saya pikir gangguan ginjal seperti tadi dokter Ferdi cerita ya. Namun ternyata ginjal baik. Saat ini saya coba kembali latihan beban, namun duduk dengan punggung tegak. Ya maksud hati untuk mengurangi tekanan ke lumbal bawah tadi. Mohon advice-nya dok dan coach Ebi. Udah KF 2,5 tahun. Ya, dipastikan dulu apakah memang sudah terjadi kejepitan saraf atau hernia nucleus pulposus itu HNP gitu, atau udah emang dipastikan saraf kejepit. Kalau bisa ya kita hindari Mas Ebi ya, pakai gerakan-gerakan yang tidak memakai lumbal, cuman lumbal tuh sampai 5 ya, mungkin lumbal 5 sampai sakral 2 kali ya. Lumbal nggak sampai 7. Nah, mungkin gerakan-gerakan yang dipanggul, itu yang kita kurangi gitu ya. Dengan mungkin ya paling efektif mungkin berenang kali ya. Kalau misalnya emang nyeri sekali, berenang tuh insya Allah nggak ada beban untuk gravitasi kan ke bawah. Ya mungkin lebih banyak gerakan kakinya atau tangannya untuk mungkin hanya pas di bicepnya aja kali Mas Ebi ya, jadi nggak menekan ke bawah. Betul. Jadi kayak mungkin yang bukan yang duduk tapi menggerakkan tangannya untuk mengembangkan dada, tapi jangan yang membebani gravitasi pada lumbal 5. Oke. Yang penting sebenarnya adalah konsepnya ya teman-teman adalah kalau kita berolahraga itu harus bebas dari rasa nyeri. Nah, apalagi buat teman-teman yang ada masalah HNP. Ada yang gini juga dok, yang tadinya nggak bilang kalau dulu pernah HNP gitu kan. Terus dia nyoba beberapa alat, aduh kok nyeri? Oh iya dulu pernah HNP. Nah, nggak bilang pernah HNP. Nah gitu kan. Nah, jadi
Jadi bagi teman-teman yang memang dulunya udah pernah HNP segala macam, ya diwaspadai yang gerakan-gerakan memang membungkuk, kemudian ada tekanan ya di bagian tulang belakang bawah ya itu yang low back itu yang harus diwaspadai ya. Kalau bisa dihindari lebih bagus seperti tadi Dok Ferdi bilang. Itu karena potensi itu tetap ada ya Dok ya. Kalau sembuh 100% itu bisa nggak sih Dok HNP bagian lumbar itu? Operasi mungkin ya. Operasi ya? Juga banyak yang gagal sih. Soalnya nyeri itu kadang-kadang bukan karena kejepitnya, tapi emang itu karena fungsi fisiologi. Soalnya gini, mungkin nggak ya orang diamputasi, kakinya nggak ada, kakinya udah nggak ada nih, dipotong karena gula kan biasa tuh amputasi, tapi dia merasa sangat kayak dibakar jempolnya. Padahal jempolnya tuh udah nggak ada, orang kakinya udah sampai lutut nggak ada. Nah nyerinya kok masih ada gitu loh. Jadi mungkin aja hanya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita mengobati pasien itu balik lagi pada lihat kenyeriannya seperti apa, perlu obat atau enggak, dan kita pastikan dengan penyebabnya. Terus kita cocokin lagi sesuai nggak penyebabnya sama nyeri yang diucapkan gitu loh. Terus kadang-kadang ada lagi nih yang nyeri yang psikologik banget. Orang-orang sakit jiwa yang ngaku-ngakunya nyeri karena depresi, karena gangguan halusinasi, atau karena itu yang nyerinya nggak sesuai sama wajahnya, maksudnya ambang nyerinya itu ya. Jadi kita malah bukan ngasih obat nyeri, kita ngasih obat tentang psikologinya dia. Itu mah double ya Dok ya? Iya, jadi kita memang kalau mengobati nyeri itu nggak gampang. Mesti ketemu secara pribadi, terus apa yang nyerinya kita coba dengan hanya dengan terapi misalnya, kan ada jenis-jenis terapi misalnya untuk mengurangi nyeri tanpa obat pun bisa. Terus pokoknya jangan semua takut, oh saya punya HNP, saya nggak bisa gerak nih, nggak boleh gerak, ya itu juga jangan. Ya, betul. Oke Dok. Tapi yang penting diwaspadai Dok ya. Jadi artinya di bagian itu ya teman-teman yang memang punya HNP segala macam, dan bagi teman-teman yang tidak ada HNP yang amit-amit terkena gitu ya, makanya kan aku sering bilang bahwa di kelas basic apalagi ya, buat teman-teman yang udah alumni yang pernah ikutan, selalu aku bilang postur misalnya membungkuk nih. Nah, gimana postur membungkuknya harus lurus, jangan melengkung. Nah, yang banyakkan orang begini nih. Nah, bengkuk gini, habis itu ngangkat bebannya berat. Contohnya apa? Galon. Nah, hal simpel, benar ya Dok ya? Iya, betul. Angkat galon. Nah, angkat galon tuh hal simpel, apalagi tiap hari. Lakukan tiap hari. Kayak tadi Dok Ferdi bilang adalah repetisi juga. Itu yang kalau gerakannya salah, repetisi kemudian mengalami akhirnya terjadi penyakit kan gitu. Jadi angkat galon, posisinya salah, angkat galon. Nah, akhirnya terkena HNP. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan bagi teman-teman yang tidak ada masalah dengan HNP segala macam, itu harus lurus. Gimana caranya latihan terus nih? Bungkuk lurus, jangan bengkok. Jangan bungkuknya melengkung. Nah, tarik dadanya tarik ke belakang. Nah, atau tarik bahu nih. Dada busungkan, bahu tarik belakang. Nah, itu udah bolak-balik aku sharingkan. Ya, supaya apa? Kalau bebannya masih ringan nggak ada masalah. Ya, tapi kalau beban udah berat, apalagi diulang kayak tadi Dok Ferdi bilang, nah itu akan nanti jadi masalah. Nah, gitu ya. Itu yang penting. Tiba-tiba muncul traumatis otot itu ya Dok ya? Iya, gitu. Itu kan yang tadi Dok Ferdi bilang. Jadi pengulangan, repetisi, ya dan sebagainya dengan posisi yang salah gitu ya. Itu yang berakibat fatal nantinya, gitu. Oke. Lanjut pertanyaannya masih banyak. Pertanyaannya dari Mas Laurentius Steven ya, Dok. Katanya saya kalau habis jongkok lama, kaki kanan di belakang lutut itu agak sakit kalau udah dilurusin. Jadi jika kalau suka habis makan kuah-kuah panas, suka merasa sensasi panas kayak habis kena mentol di telapak kaki bagian atas. Itu kenapa Dok? Kalau biasanya ini yang saya suka kesel ya, kalau misalnya bukan kesel sih. Kalau saya di japri sama pasien seperti ini, saya suka kesel bukan masalah penyakitnya ya. Dok, habis saya makan cabai kok mual ya gitu ya. Ya, jadi kayaknya apa ya? Jangan menghubungkan setiap makanan yang habis dimakan terus langsung gejala. Gejala gitu. Karena kalau yang makan tuh gejala cuma satu, alergi.
langsung timbul merah, timbul ini gitu. Coba kalau panas gitu-gitu, itu suatu nyeri. Rasa nyeri itu nggak pernah ada dari makanan. Ya, nah kalau misalnya nyeri di belakang lutut ya, kalau di belakang lutut macam-macam penyebabnya. Jadi bisa tulangnya, bisa sendinya, bisa ototnya, bisa kulitnya. Nah ini yang bagian mana dulu? Dan semua punya penyakit-penyakit tersendiri. Nggak, terus biasa orang kalau sakit lutut, rematik nih, ya semua langsung rematik dibilangnya. Atau semua dibilang asam urat, asam urat semua langsung. Langsung ini obat asam urat, ini obat rematik gitu. Nah, jangan mengeneralisir. Kalau misalnya memang habis kuah panas langsung sakit, apakah selalu seperti itu? Kuah panas apakah gitu loh. Nah, itu mesti dipelajari tuh langsung. Iya, Saya sih sampai sekarang penderita asam urat. Jadi kalau saya biasa ya, kadang-kadang kan kita bandel. Kita bandel udah tahu, tapi karena kita doyan atau gimana, akhirnya kita kemasukan juga karbo lebih besar dari biasanya. Nggak sampai, bukan lebih 5%, mungkin sampai 15% gitu. Wah ini enak nih gitu ya, keterusan, akhirnya sampai 15% sampai 20%, akibatnya kan kita tanggung sendiri. Akhirnya asam urat kita bangkit. Nah, kayak penyakit, kayak sakit-sakit itu sering ditanyain tuh. Makanya saya paling gimana ya Mas Ebi ya, paling suka nggak mau jadi mentor dari KF karena itu. Pertanyaan-pertanyaan gimana ya, udah tahu kesalahan sendiri gitu. Tapi ditanya berulang. Waduh, saya paling gimana gitu. Ntar kortisolnya dokter malah naik ya dok. Iya. Wah ini sih tendensi saya bisa naik lagi nih. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh dok? Ya, enggak, jadi pada intinya jangan makanan dengan sesuatu. Terus kalau misalnya emang ada nyeri, kita bati dulu akut, kronis. Terus nyerinya seperti apa? Kalau misalnya nyeri sekali, ya udah ke gawat darurat aja. Mungkin ada, kalau misalnya terutama pada 50 tahun ke atas, mungkin ada yang disebut fraktur patologis. Jadi tulang patah dengan sendirinya. Oh itu bisa terjadi dok ya? Tulang patah sendiri? Bisa, karena misal dari kecil nggak pernah minum susu, pas udah itu keju juga nggak mau, sampai sekarang kalsium berarti kalsiumnya juga sangat amat rendah, akhirnya mau gimana gitu kan? Iya. Kalsiumnya dari mana gitu kan? Dia nggak doyan keju juga, nggak semua produk dari susu dia nggak suka juga. Betul. Susah jadinya. Iya. Oke dok, ini dari Mbak Uli. Dokter, 2 tahun yang lalu saya didiagnosa sakit OA di bagian lutut. Umur saya sekarang 55 tahun, pernah 2 kali suntik cairan di bagian lutut. OR saya olahraga mungkin ya, olahraga saya tidak bisa banyak jalan karena suka terasa sakit lutut. Nah sejak sudah ber-KF, turun berat badan sampai 15 kilo. Tapi lututnya masih tetap sakit kalau kebanyakan jalan tuh gimana dok? Ya, nyerinya udah lama, penyakit sudah lama gitu. Saya berhenti obat darah tinggi aja perlu waktu mungkin setahun lebih kali. Setahun lebih baru saya berani berhenti obat. Kalau OA itu kan udah penyakit kronis. Udah penyakit kronis menaun, kalau sakit sekali baru minum obat. Kalau nggak usah minum obat. Ya, terus mungkin kalau misalnya ikutin ketofastosis dari Mas Tio, OA itu kan proses inflamasi. Nah, inflamasi itu gimana supaya nggak kambuh, nggak itu banget? Jawabannya apa? Puasa. Mungkin ya seperti kita belajar dengan wet fasting kali ya, wet fasting atau jadi 23-21 itu jauh lebih mengurangi nyerinya dibandingin kalau harus dengan obat. Water fasting maksudnya dok? Ya, water fasting. Jadi yang water fasting atau 23 jam puasa, 1 jam refilling. Oh iya, IF-nya diprolong gitu ya dok ya? Ya, IF diprolong sama WF-nya, atau WF-nya benar-benar water fasting-nya sampai berapa jam, sampai 36 jam ataupun lebih. Jadi salah satu tipsnya coba fasting dulu aja ya dok ya? Ya, fasting untuk mengurangi obat.
Terus Yes. kalau emang nyeri sekali, udah minum obat. Ya, jangan dipaksain olahraga. Nah, olahraga kan nggak mesti jalan. Kan banyak Iya. tuh. Pakai yang Om Maeda tuh pakai apa? Resistant band. Resistant band kan bisa mainin tangan, Iya. bisa mainin kaki juga kan dengan Iya. apa? Dengan buat apa otot pahanya kalau misalnya Betul. sakit. Oke. Jadi ya ada 1000 jalan ke Roma ya, Mas Ebi ya. Kalau buat olahraga. Yang penting Bisa, jadi niatnya dulu. harus ngerti ototnya di mana yang mesti Ya, di ya gitu. kalau misalnya lututnya yang sakit ya udah jangan pakai lututnya. Tapi kan olahraga kan bisa nggak mesti menggunakan lutut kan Mas Ebi kan? Iya, betul. Ya, Jadi di bagian yang sakit itu yang harus dihindarin, itu yang paling dikurangi lah itunya. dikurangi lah. Betul. Dikurangi, Supaya Dok. di bagian lain kita tetap bisa kuatkan. Oke. Iya. Ini dari Mas Suhar nih, Dok. Mas Suharyono bilang, mohon izin bertanya, Dok, ada rasa nyeri di bagian lengan atas di kanan. Ya, Kira-kira perlakuannya harus bagaimana? Karena rasa nyeri hanya pada gerakan tertentu. ya. Itu namanya bisa macam-macam tuh, frozen shoulder. Penyebab itu frozen shoulder ya kayak kaku. Tapi kalau misalnya ke belakang lebih sakit, nah mungkin Mas Ebi lebih jago nih. Saya lebih banyak otot-otot apa sih? Misalnya di sini ada supraklavikula, ada otot apa. Nah jadi untuk gerakan-gerakan tertentu memang mungkin ada robekan otot yang terjadi. Robekan otot itu pertama-tama coba diistirahatkan 3 hari. Kalau misalnya masih nyeri, terpaksa harus dilakukan fisioterapi. Dan cuman gerakan-gerakan otot itu kalau fisioterapi kalau enggak penyuntikan pada otot tersebut dengan apa dengan dextrosa ya proloterapi namanya atau juga banyak lah dengan fisioterapi dengan mengurangi nyerinya banyak pengobatan untuk itu. Jadi untuk otot-otot tertentu mungkin terjadi robekan pada otot tersebut karena mungkin salah ngangkat, salah gerakan, Salah posisi, Dok. salah posisi, Ya. sehingga ada otot-otot tertentu yang robek, yang nggak merata robeknya, nah itu yang bikin sakit, sehingga menghambat gerakan. Oke. Nah, teman-teman, robekan yang dimaksud Dok Ferdi ini adalah bukan kayak kita sobek otot ya, jadi emang cedera. Cedera. Kan jadi istilahnya kalau kita kan memang angkat beban itu kan nyobek otot, tapi maksudnya Dok Ferdi di sini adalah pada saat kita cedera. Nah, salah satu makanya sering aku sharing adalah salah satu perbedaan antara DOMS ya atau jarum atau pegel setelah latihan dan cedera otot adalah nyeri. Nah, jadi kalau nyeri itu kayak tertusuk tajam nih di bagian otot itu. Nah, jadi kalau kita gerakin, sakit banget. Nah, itu udah berarti cedera gitu. Dan itu kalau bisa diistirahatkan total kalau bisa, latih bagian lain. Dan kalau misalnya nyerinya masih berlanjut seperti Dok Ferdi bilang, bisa fisioterapi atau memang harus ke dokter. Memang. Kalau nggak mau, tergantung ininya Dok ya, apa cederanya. Tergantung ya cederanya seperti apa, kena otot, kena tulang, atau kena apanya lagi. Ya. Nah, gitu ya teman-teman. Makanya aku selalu sharing nih buat teman-teman bagi pemula ya yang baru di kelas basic kan aku selalu sharing, yuk gerakannya yang benar ya, gerakannya yang benar, gerakan pahamin gitu ya. Jadi artinya latihan beban ini bukan cuma kita angkat-angkat aja segala macam, kita harus ngerti fisiologinya nih. Maksudnya dalam arti bagian mana otot yang bekerja nih. Kita ngangkat begini, apa yang bekerja ototnya. Kita harus bisa rasakan. Nah, itu yang makanya selalu aku sharingkan bagi teman-teman yang masih baru pemula, pahamin dulu. Nah, gitu. Jadi step by step gitu ya. Nah, itu yang harus benar-benar dipahamin buat teman-teman yang baru belajar latihan beban nih gitu. Tapi jangan takut ya. Jadi nanti latihan beban nggak usah latihan beban, bukan gitu ya. Jadi tetap harus belajar gitu ya. Harus memahamin lah paling nggak konsep dasarnya gitu ya. Oke. Ya benar Om Misbah ya. Ya kalau memang ini ya pokoknya perbedaan antara DOMS ya sama cedera adalah itu aja. Kalau cedera DOMS itu pegel ya, jarum ya kalau bahasa Jawanya ya, pegel lah, rasanya pegel itu nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau ada nyeri, nah itu baru diwaspadai. Nah gitu aja ya. Oke, ini masih ada pertanyaan, boleh Dok? Boleh. Oke, dari Mbak Bici Andari, Dok saya sudah KF 2 tahun. Karena HT GDP memang di atas 100 saat mulai KF sampai sekarang
ujung-ujung jari tangan dan kaki saya kebas seperti yang tadi dijelaskan dokter. Nah, sekarang BB sudah stabil, GDP stabil di angka 7. Hari ini jam 10 GDP-nya 70, Dok. Bagaimana perbaikannya, Dok? Udah KF, GDP udah cantik. Nah, perbaikan selanjutnya gimana, Dok? Ya. Tapi masih kebas ya, Mbak ya? Masih. Ujung jari tangan dan kaki dua-duanya. Nah, itu gimana, Dok? Ya balik lagi sih, kalau misalnya emang penyakit itu udah lama, kita nggak bisa langsung instan dengan KF. Saya aja waktu asam urat saya tetap aja kambuh. Kalau ada bandel sedikit aja, pasti kambuh gitu ya. Atau juga dan lagi penyakit sekarang ini, kalau misalnya saraf yang udah rusak, seperti yang saya bilang, saraf yang sudah rusak tuh nggak mungkin balik lagi 100% walaupun dengan KF. Misalnya jangan berharap gini, saya udah KF 2 tahun, tadinya emang stroke lemah sebelah, kapan saya bisa jalan ya? Nggak gitu juga kan. Tetap harus ada terapinya, tetap ada misalnya kalau misalnya hanya terutama yang dia jari tangan, gimana dengan tentang meremasnya, mencucinya atau repetitif dengan traumatis gerakan seperti ininya dikurangi atau enggak. Ya. Kalau misalnya masalah di kaki, kan berat badan yang sebelumnya itu udah sesuai IMT atau enggak yang sampai sekarang. Terus biasanya sih kita hanya memberikan vitamin-vitamin untuk memperbaiki saraf. Tapi perbaikan saraf 100% seperti semula, seperti sedia kala ya nggak akan bisa. Paling kita bilang bahwa KF itu salah satu cara selain dengan obat. Obatnya obat apa? Misalnya emang nyerinya nggak tahan, nyerinya itu ya terpaksa dengan obat. Apalagi nyerinya udah kronis, nih kan udah 2 tahun. Nyeri kronis ya terpaksa makan obat. Kalau nyerinya tergantung fase-nya lagi, visual analytic scale. Nyerinya seberapa berat, mengganggu nggak, sampai nggak bisa tidur nggak, sampai menaikkan darah tinggi nggak, sampai menaikkan gula darah nggak, nyerinya tersebut, sampai nggak bisa beraktivitas nggak, baru berobat. Kalau misalnya emang nyerinya masih bisa ditahan, masih bisa dibuat nyaman, ya nggak perlu obat. Tapi ya saya sarankan sih diterapi aja, diterapi sambil diberi vitamin juga untuk perbaikan sarafnya dan tetap ketofastosis tentunya. Dan olahraganya tetap harus yang tidak mengganggu tempat yang nyerinya. Jadi mungkin kalau buat push up ya jangan ya, karena gerakannya kalau push up kan seperti ini ya Mas Ibu ya. Mungkin plank, kalau plank kan sendinya ininya kan masih terlindungi. Ya. Jadi emang mesti dilihat dulu gerakan-gerakan seperti apa. Jangan semua menggenerasi gak usah olahraga atau malah olahraganya tapi tetap menggunakan sendi yang ini ya. Nyerinya mungkin akan tetap bertambah. Jadi emang mesti dikombin dari segala ilmu ya Mas sama. Nah itu juga Dokter Ziki di bukunya juga bilang bahwa dokter yang paling pintar tuh diri sendiri. Iya. Iya kan, maksudnya kita nyerinya kita nggak tahan nih. Ya kalau emang kita nggak tahan, kenapa yang dipaksa? Iya betul. Oke, Dok. Kalau misalnya tadi nih udah turun BB, lutut sakit, emang gerakannya nggak fokus di bagian lutut. Nah, yang di sekitar lutut bisa dilatih nggak, Dok? Bisa dong. Di sekitar lutut kan paha. Paha mungkin bisa. Kan yang di Renbandnya dengan gerakan bermacam-macam kan untuk menarik paha itu kan lutut nggak begitu bertumpu. Tidak digerakkan bukannya tidak menggerakkan sama sekali ya, bukan tidak menggerakkan segini, tapi dengan bertumpunya di sini. Kayak misalnya begini terlalu over juga jangan misalnya gitu. Jadi kita ngurangi misalnya buat ibu-ibu yang tetap harus nyapu gitu ya. Harus nyapu sementara dia CTS gitu kan. Ya nyapunya jangan begini. Nyapunya pakai sendini. Tapi jadi ininya tetap lurus gitu loh. Ya. Itu salah satu contoh sih, salah satu analoginya. Betul. Nah, jadi memang pakai sendi siku. Betul. Nah, jadi teman-teman juga harus belajar anatomi tubuh. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang udah mau olah beban, angkat beban, nah jadi harus juga mulai belajar anatomi tubuh kita nih. Bukan hanya otot ya, jadi otot juga termasuk, tapi anatomi nih. Jadi misalnya nih pergelangan, lengan, nah itu harus belajar juga gitu. Jadi misalnya tadi yang pertanyaan apa, OA, yang saya OA, berarti misalnya bisa nggak kalau OA latihan beban? Ya bisa, mungkin bisa latihannya dengan duduk. Nah, jadi tidak ada beban, nah gitu kan.
Nah, jadi tidak ada terlalu beban yang berdiri. Nah, jadi sambil duduk latihan kaki juga bisa. Jadi kita sambil duduk nih, ini posisi duduk. Nah, kita latihan quadricep juga bisa gitu. Nah, jadi ya itu tadi ya teman-teman, jadi harus mempelajari ya anatomi tubuh, ya anatomi otot segala macam. Jadi kalau memang ada teman-teman yang sudah punya permasalahan ya dengan fisik sebelumnya, sebelum mulai KF atau sebelum mulai latihan beban ini, ya memang harus dihindari bagian itu, tapi bukan berarti tidak bisa latihan beban. Nah, seperti tadi kata Dok Ferdi bilang, gitu. Oke, Dok, ini pertanyaan pribadi boleh, Dok? Dok Ferdi menghilang nih sepertinya. Halo, Dok. Kemute. Udah masuk lagi. Oke. Dok, kalau pandangan dokter sebagai spesialis syaraf, kadang-kadang ada temen nih dok gitu ya yang mempunyai keluhan low back pain, terus mereka mau menggunakan terapi chiropractic itu loh dok. Itu. Oh. Chiropractic itu belum diakui ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya akupunktur itu udah diakui, buktinya apa? Udah ada spesialisnya sekarang. Oke. Spesialis akupunktur udah ada sekolahnya. Chiropractic itu belum ada apa ya? Kalau misalnya dari Cina, akupunktur kan dari Cina. Maksudnya dari timur lah gitu ya. Yeah. Dan itu tetap bisa diakui, ada spesialisnya sekarang di UI. Tapi kalau chiropractic belum ada spesialisnya, jadi saya nggak bisa menilai bagus atau enggaknya karena yang saya pelajari kan Western kan. Yes. Kalau misalnya Eastern tapi sudah diakui oleh Kolegium Kedokteran Indonesia, ya tetap saya bisa pakai gitu. Makanya saya bisa menyarankan untuk akupunktur, tapi untuk chiropractic saya nggak bisa menyarankan karena belum ada di Kolegium Kedokteran Indonesia. Yes. Oke, ini ada pertanyaan, kita buka unmute. Ada Bu Farida nih. Dari Uni Farida, selamat pagi. Udah menjelang siang nih, udah 11:30. Makasih Sari, makasih Mas Ebi, makasih Dr. Ferdi. Halo Nia. Saya ini hari ini sama kemarin cukup baringan gitu loh, karena ini memang kondisi sedang drop lagi turun. Seperti yang disarankan Mas Ebi untuk MEG itu. Oh iya. Sejak kecelakaan 6 bulan yang lalu ini saya jujur kondisi saya drop karena memang ada penjepitan 456 di servikal dan ada yang kok makin sakit itu di bahu kanan. Terus saya minta MEG ke dokter spesialis saraf di Jogja. Beliau sepertinya agak keberatan. Padahal kita bayar pribadi ya. Dia bilang jangan MEG dulu deh. Mendingan di USG otot saja. USG otot nanti dari sana jadi kita tahu apakah memang perlu MEG atau tidak. Saya agak sedikit mendesak untuk MEG karena saya inginnya kan ini sudah saya evaluasi sejak pandemi kan saya berhenti olahraga. Jadi yoga udah enggak, sepedahan biasa keliling juga enggak karena kecelakaan itu sejak kecelakaan dan pandemi juga. Nah, makin kesana kesini nih fisik makin turun gitu. Nah, kalau kemarin saya malah pendarahan nih, apakah tumor yang dulu keluar lagi apa gimana saya belum tahu. Yang saya rasakan, yang saya evaluasi itu adalah karena mungkin olahraganya sudah drop banget. Nah, MEG tidak dikasih, akhirnya disuruh untuk USG otot. Nah, USG otot itu hasilnya adalah begini. Tidak tampak fraktur dislokasi struktur dan trebekulasi tulang baik. Tak tampak lesi titik aklerotik, joint space tak melebar, menyempit, tampak osteopit. Kesan osteoartrosis right shoulder joint. Jadi saya sekarang dokter yang biasa langganan sudah merekomendasi saya untuk ke Sarjito, ke dokter saraf yang subspesialis. Katanya ada radang lagi selain penjepitan itu, ada radang di bahu kanan dan itu tambah sakit. Katanya ada kayak nanah gitu ya dok, atau peradangan cairan di dalam. Nah, mereka bilang saya harus ke dokter saraf yang lebih lanjut karena untuk seperti operasi kecil atau tindakan untuk disedot cairan. Saya belum berani dok, jadi saya tetap aja fisioterapi.
Jadi fisioterapi di rumah sakit sudah ada 40 kali nih, seminggu 3 kali dok. Dan senut-senutnya itu ya nggak berkurang juga gitu. Dan karena saya udah jarang olahraga, sekarang badan itu sakit semua. Jadi keju-keju dari leher, keju-keju dari punggung, keju itu kaku dari punggung belakang sampai ke atas, ke tangan. Pokoknya badan tuh nggak enak banget deh. Kayak gitu dok. Nah ini saya kapan bisa olahraga ya gitu loh maksudnya. Saya pengen banget olahraga gitu dok. Dan olahraga apa yang bisa saya lakukan? Dan ini juga sama Mas Ebi, pertanyaan ini sekaligus buat Mas Ebi. Apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa bergerak begitu? Karena kayaknya badan makin nggak karuan. Terima kasih Mas. Ya, MEG atau EMG atau MRI ya Bu? EMG maksudnya. Disuruh sama EMG. Mas Ebi kan EMG Mbak, EMG Uni. EMG. Tapi nggak mau dokternya, katanya ini dulu aja. Sebelum ke situ tuh USG otot gitu. Nah setelah USG otot dia bilang ngapain EMG? Orang ini udah jelas memang ada peradangan gitu katanya. Ya. Penjepitan kalau memang coachnya itu sudah mengerti bahwa ada penjepitan di cervical 456 ditambah peradangan ini, mestinya tahu bagaimana harus memberikan gerakan. Ya, saya diem aja daripada tambah ngeyel gitu kan. Nah, kayak gitu Mas Ebi laporannya. GG, monggo. Memang betul sih ya, EMG itu kita nggak bisa menilai kecepatan. Kalau EMG itu kan kecepatan hantar saraf sama terjepitnya saraf. Jadi emang lebih bagus USG dari sendi tersebut sehingga bisa lebih nampak. Kalau EMG susah untuk menilai bahwa bagian mana yang terkena. EMG itu cuman seperti gambarnya seperti gini. Kita nyetel lampu, kita periksa lampu pakai yang buat ada listrik atau enggak. Oh, tes pen. Tes pen. Jadi kita pencet di situ, kita hidupin listrik, nyala enggak lampunya. Nah itu EMG tuh kayak gitu. Jadi untuk kecepatan sarafnya tuh masih bagus apa enggak. Bagus. Atau terus sama kita lihat ototnya tuh gerakannya bagus apa enggak. Jadi ya, tapi ya memang malah untuk lebih bagus memang USG untuk tahu tempat di mana yang nyerinya itu berasal. Jadi EMG memang udah benar ya perlu. dok ya? USG ini udah benar ya dok ya? Udah benar. Kalau emang perlu, kalau mau tahu lebih jauh lagi, lebih detail lagi, bukan USG, namanya MRI. Cuman MRI ya karena pakai BPJS kayak gitu-gitu, memang ya dibatasi karena mahal. MRI plus kontras itu bisa sampai 3,5 juta sekali MRI plus kontras. Makanya BPJS agak membatasi kalau memang tidak perlu atau tidak akan dilakukan operasi. Terus yang mengenai gerakan tadi, ya gerakan itu kan banyak macam. Bisa masih diterangkan bahwa kalau memang olahraga tuh jangan hanya beranggap bahwa olahraga hanya ke gym. Saya dulu gitu Mas Dewi. Waktu saya gemuk, saya harus ke gym, saya baru bisa olahraga. Kalau enggak gitu, karena saya bukan orang yang orang yang bergaul. Mungkin saya dari dulu kan kutu buku, anak rumahan gitu. Bukan bad boy gitulah. Jadinya saya juga dok. Kesannya jadi emang saya tuh kayak main basket jarang, main volley jarang, main bukan anak yang kayak Mas Tommy mungkin olahragawan karena bapaknya militer. Tadi yang saya dengar dia emang olahragawan mungkin. Kalau saya tuh enggak, di rumah kaum rebahan banget lah. Jadi makanya saya jadi gemuk gitu kan. Jadi kalau pikiran saya waktu udah jadi dokter sekalipun, olahraga tuh harus ke gym. Nah, mana yang mau digedein, itu otot yang bekerja, itu yang gede, itu yang akan disobek-sobek gitu kan. Nah, padahal setelah saya ikutin grup Keto Fitness, ya banyak olahraga kan, dan saya banyak olahraga tuh yang paling aman sih jalan aja kan. Kalau perlu lari kecil kayak gitu-gitu, itu juga udah olahraga. Atau sepeda statis. Sepeda statis juga mungkin bisa suatu olahraga juga kan Mas Ebi kan, nggak mesti sepeda pakai Brompton keliling komplek kan.
Komen dok, itu saya kan udah over gocap ya dok ya, 52 tahun. Jadi saya jaga heart rate itu di 140 ya dok. Soalnya kemarin sepupu bulan lalu lewat dok, padahal masih muda, jantung dok, padahal sehat. Jadi ya bener ya dok ya, umur 52 paling enggak jaga heart rate-nya di 140-an lah ya, jangan diforsir. Ya bener Om Tom, bener-bener. Jadi ngitung maksimum heart rate segala macam itu juga perlu dilakukan. Jadi maksimum heart rate kan 220 kurang usia, nah gitu. Jadi perlu diketahui gitu ya dari teman-teman ya. Jadi gini, maksudnya teman-teman juga yang udah ketosis nih, waduh kuat nih ya, ini segala macam, terus hajar beli sana sini ya. Tetap aja namanya tubuh kan ada batasan gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga harus memahami itu gitu. Jadi pada saat kita olahraga segala macam, nah itu kita juga harus bisa merasakan bagaimana nih reaksi tubuh kita gitu ya. Nah, itu benar Om Tom gitu. Jadi jaga heartbeat maksimum segala macam itu dikontrol. Itu paling nggak kita juga proteksi buat kita juga gitu. Jadi bukan berarti jadi teman-teman yang buat kayak warrior yang udah keto, yang udah lama gitu, bukan berarti kita ketosis itu kita jadi Superman. Nah, ya, jadi Om Tommy punya pekawas Superman tuh keren kemarin. Ya. Nggak ngeliat Mas maaf ini belum water fasting 72 hour ya, tapi ngangkatnya gila-gilaan tuh kan bisa salah kaprah, kayak kita ngerasa badan kita kuat tiba-tiba lewat. Soalnya iya makanya itu kemarin harus dia itu sehat, rajin olahraga, tapi ternyata ya kita nggak tahu ya, kayak Coach Sebi bilang ngerasa udah power banget gara-gara keto, lebih kuat dari biasanya, tiba-tiba kita nggak tahu tubuh kita ternyata ada yang itu. Jadi ya saya juga hati-hatilah, 52 ternyata nggak kayak 22. 22 dulu cedera cepet banget sembuh, sekarang kerasa banget. Cedera tuh bisa sebulan 2 bulan sembuh ya dok ya. Apalagi kalau lower back pain itu dok, aduh temen tuh udah umurnya kayak begitu, lower back pain, aduh kasihan deh, mana dia nggak olahraga, nggak keto, wah susah. Iya. Iya. Dok, kita balik ke tadi pertanyaan Uni Farida. Om Tom bentar ya. Balik ke pertanyaan Uni Farida. Uni, jadi gini, yang paling penting adalah kalau Uni mau olahraga gitu ya, coba lakukan di bagian, berarti kan yang kalau kemarin dari tadi yang hasil yang di-share ya, ini kan bagian sini belakang ya. Ya bagian sini ya. Sama leher ya, sama leher. Nah, jadi yang pertama kalau menurutku yang pertama yang aman, jalan kaki. Tadi Dok Ferdi udah bilang. Ya, jadi jalan kaki. Nah, udah. Uni jalan kaki kalau bisa pokoknya coba sambil rasain ya. Nah, jadi rasain badan gitu ya, jalan kaki ada nggak yang nyeri-nyeri segala macam. Nah, kalau emang nggak ada berarti aman. Gitu. Nah, kemudian tadi Dok Ferdi udah bilang sepedahan. Nah, mungkin sepeda statis. Kalau nggak ada sepeda yang buat keluar, boleh sepeda statis. Nah, kalau misalnya nggak mau jalan kaki yang keluar, mungkin bisa pakai treadmill. Nah, itu juga bisa. Gitu. Yang penting badan digerakin nih. Nah, gitu. Jadi badan digerakin gitu kan, tidak harus di bagian yang sakit. Nah, jadi hindari dulu nih. Berarti kan di bagian sini sama leher, ini kan udah bagian upper body ya kalau aku bilang ya, upper body dada ke atas. Nah, ini kalau bisa hindarin aja dulu. Nah, apalagi yang bagian tadi ada shoulder juga ada kena, sekarang jadi jangan mainin shoulder dulu. Nah, tapi untuk lower body buat Uni itu menurutku aman. Nah, tapi tetap harus dirasain ya, sambil dirasain. Jadi jalan kakinya gimana? Karena jalan kaki itu juga salah satu bentuk kardio yang namanya LIST ya, low intensity steady state. Jadi artinya untuk fat loss bagus gitu ya, dan kemudian tidak terlalu menguras energi. Nah, makanya dinamakan low intensity. Nah, beda dengan HIIT. Nah, HIIT itu high intensity, namanya high intensity. Jadi secara energinya memang terkuras habis gitu kan. Makanya kalau teman-teman ada nanya, mending HIIT atau LIST? Kalau mau HIIT nggak apa-apa, tapi konsekuensinya ada, recovery-nya juga harus cukup gitu. Karena HIIT itu walaupun misalnya singkat cuma 10 menit misalnya, tapi dia benar-benar exhausting gitu. Jadi energinya harus keluarnya sangat banyak dibandingkan LIST. Nah, jadi kalau LIST seperti jalan kaki itu ringan, tapi untuk fat loss itu sangat bagus Uni gitu. Nah, jadi sambil dicoba aja. Kalau menurutku yang paling aman untuk Uni adalah lower body lah, bagian kaki. Berapa menit jalan kakinya, berapa lama? Dicoba dulu aja, 30 menit boleh, nanti lama-lama meningkat jadi 40 menit gitu ya. Jajal perlahan dulu. Nah, sambil rasain tubuhnya
Nah, jadi misalnya 15 menit dulu, gitu kan, nanti meningkat jadi 30, gitu kan, sampai 40 menit. Nah, nanti kalau mau udah bisa, mau jalan 1 jam juga nggak apa-apa, gitu. Jadi yang penting kan itu salah satu yang tidak menguras energi banyak, gitu ya. Nah, kemudian lebih aman juga dan untuk bantu fat loss juga bisa, gitu. Yang penting gerak. Ya. Terus itu tadi yang kan dokter menyarankan untuk dilakukan tindakan disuntik kayak operasi kecil dimasukkan alat untuk menyedot cairan. Ini aman nggak ya? Saya belum itu berani. Dok Ferdi gimana tuh? Itu bagian Dok Ferdi. Tadi di slide saya ada tuh Bu yang bahwa memasukkan kalau memang ada sendinya yang sakit, kita biasa memasukkan obatnya ke dalam sendi tersebut. Cuman tujuannya bukan juga menghilangkan penyakit, tapi hanya menambah cairan sendinya dan mengurangi sehingga sendinya lebih. Ya. Maaf, bukan memasukkan cairan, justru bukan menyedot cairan karena ada peradangan seperti nanah atau apa di dalam otot yang dalam sekali. Jadi justru saya juga baru ngerti kalau ada peradangan. Saya GR gini lah, saya udah keto kok ada peradangan ya gitu loh. Apakah karena benturan kecelakaan saya itu baru sekarang kemudian ada pendarahan di dalam atau bagaimana? Nah, pertanyaan saya adalah apakah dengan saya berketo dia akan hilang dengan sendirinya, cairan itu akan hilang, ataukah memang harus saya tetap ke dokter yang subspesialis lagi untuk dilakukan katanya operasi kecil atau tindakan kecil untuk mengambil cairan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah nanti dia akan meradang lagi kalau ngambil cairan doang gitu, lakukan tindakan khusus, apakah nanti tidak ada lagi peradangan karena benturan itu atau bagaimana? Ya. Mengenai masalah peradangan, kalau keto memang tetap akan ada peradangan, tapi minimal tidak over. Makanya orang-orang yang yang peradangannya terlalu tinggi sampai ke penyakit autoimun, salah satu itunya adalah keto. Cuman jangan jadi kayak Mas Tommy bilang bahwa kita akan jadi Superman dengan keto. Enggak juga, Bu. Karena ya ini berpahit-pahit kata ya, Bu ya. Maksudnya kalau misalnya memang itu yang kejadian, mungkin dia mengambil cairan namanya biopsi. Ini saya ambil kesimpulan dari yang Ibu katakan ya. Misal kita ambil cairan itu sebagai biopsi. Jadi yang mengambil cairan diperiksa ke laboratorium akan ada 3 yang keluar. Suatu tumor kah, suatu peradangan kronis kah, atau peradangan akut kah, atau misalnya ya kita yang masalah fatal adalah kanker. Kenapa bisa ada cairan yang di luar semestinya timbul? Itu kan suatu peradangan itu suatu proses tubuh untuk melawan sesuatu tersebut. Entah peradangan itu karena infeksi, yang akut bisa karena kronis bisa juga karena kronis itu biasa karena kuman-kumannya kuman-kuman TBC. Kuman-kuman TBC bikin peradangannya itu kronis, bukan yang akut dia. Kecuali misalnya kalau diare itu kan kuman-kumannya kuman-kuman akut. Flu itu kuman-kuman yang akut, jenis itu yang akut. Yang masa akut tuh waktunya cepat langsung jadi sakit. Kalau kronis pelan-pelan, lama-lama dan pengobatan juga lama. Terus yang kedua, apakah ini tumor? Tumor tuh bisa tumor jinak. Nah, yang kita takutkan adalah tumor ganas. Jadi kita ambil cairannya, kita periksa di bawah komputer ada sel apakah yang tuh sel peradangan kronis kah, sel peradangan akut kah, sel tumor jinak kah, sel tumor ganas kah. Nah, setelah itu baru what next-nya. Oh, ini misal ganas. Oh, jadi pilihannya ya selain keto tetap aja kemoterapi mungkin atau radioterapi. Atau misalnya peradangannya kronis, ya terpaksa minum obat-obat TBC, OAT yang 6 bulan sampai 9 bulan. Oh hanya peradangan akut sama ada virus-virus tertentu. Nah terpaksa kita makan antibiotik dosis tinggi untuk sementara waktu. Nah kalau misalnya setelah itu bisa timbul lagi nggak? Ya tergantung diagnosis sebelumnya ini apa. Dari diagnosis kalau memang kanker ya pasti kalau nggak diapa-apain hanya keto doang ya tetap aja tergantung sel keganasannya dia seperti apa. Ya kan tubuh kita melawannya seperti apa. Jadi kita nggak bisa memprediksi what next-nya gimana sebelum kita tahu jelas penyakitnya apa. Jadi bukan karena benturan kecelakaan itu saya, karena kecelakaan ditabrak itu.
Bukan itu ya? Kalau misalnya kalau trauma brek biasanya sakitnya akut, nggak pernah kronis. Jadi kadang-kadang juga banyak pasien menanyakan, dok saya sakit kepala, saya pernah kecelakaan dok, kapan? 10 tahun yang lalu. Ya nggak ada hubungan. Kecelakaan 10 tahun yang lalu, aman nyeri. Gimana ya kita pastikan dengan CT scan. Kalau nggak taunya ada perdarahan misalnya di kepala, yang disebut subdural hematom misalnya. Yang dia nggak sadari bahwa dia adalah kepentok pas keluar mikrolet. Kepentok akhirnya timbul perdarahan. Yang dia ingat adalah kejadian 10 tahun yang lalu bahwa dia pernah kecelakaan. Jadi setiap penyakit berbeda tergantung data kita apa yang punya. Jadi kita jangan mengandai-andai karena nanti pengobatannya berbeda-beda setiap penyakit. Jadi ini tetap harus ke atas ya, artinya saya tadinya mau biarkan aja barangkali hilang sendiri, enggak ya itu. Senut-senutnya ini memang senut-senut gitu. Iya, Bu, ini buat pengalaman pribadi ya, buat sharing ya. Walaupun saya dokter, saya juga paling anti minum obat. Makanya saya mau keto karena saya nggak mau makan obat darah tinggi. Saya dulu makan amlodipin pagi, kandesartan, mungkin yang orang darah tinggi tahu. Kandesartan 16 sore, amlodipin 10 mg pagi. Saya lagi cari cara untuk gimana supaya nggak makan obat gitu. Begitu juga kalau lagi nyeri. Asam urat saya kan seperti tahu bahwa makanan apa, saya suka banget emping. Kadang-kadang suka nyolong-nyolong sendiri makan emping. Akhirnya akibatnya sendiri. Akhirnya saya jawab dengan puasa. Oh, dengan puasa berkurang sakitnya. Nggak perlu minum obat. Ya udah. Saya nikmati aja. Saya puasa Daud, Dok. Saya puasa Daud. Puasa Daud. Jadi pikir saya mungkin dengan ikhtiar lebih banyak puasanya, mudah-mudahan ini bisa sembuh sendiri. Mungkin nggak sih gitu, Dok? Iya, enggak. Itu yang saya mau sharing pengalamannya, Bu. Jadi kalau misalnya saya coba 3 hari puasa dengan yang 23/1, kadang-kadang malah lebih, jadi apa? Water fasting, itu berkurang nyerinya, ya udah saya nggak makan obat. Tapi kalau misalnya dengan itu tetap sakit, ya saya makan obat. Cuman dengan catatan bahwa saya tahu penyakitnya apa. Saya sakitnya pasti asam urat. Nggak usah diperiksa darahnya, pasti asam urat. Orang bentuknya tetap, timbulnya tiba-tiba, dan penyebabnya saya tahu makan emping. Iya, jadi Uni Farida ini sebetulnya udah on track ya dok ya? Udah on track. Tinggal udah bagus. Pokoknya jangan seperti Pak Tommy bilang, jangan mau kita Superman. Iya. Jadi kalau kita akan bebas obat terus-menerus, enggak juga. Iya. Kalau misalnya dirunut nih Uni Farida bahwa jalan dan caranya udah betul, tinggal sabar, ikhtiarnya dikuatkan diperkuat lagi. Kemudian kalau memang dokternya nggak bikin nyaman, ya masih ada dokter spesialis lain gitu loh. Tegakkan diagnosa itu boleh 2 atau 3 dokter ya Dok Ferdi ya? Iya. Nah itu, kalau aku sih yang paling utama gitu Dok, kalau ketemu dokter yang bisa menenangkan dulu gitu. Kalau misalnya kita ketemu dokter, terus dokternya bikin tambah negatif thinking, suzon dan lain-lain, udah deh coba tanya ke dokter yang lain gitu. Mudah-mudahan sih ada pencerahan. Itu sih aku waktu zaman dulu baru punya anak kayak gitu dok. Jadi kalau ke dokter spesialis anak, ini nggak cocok, itu nggak cocok. Ya minimal 2 pendapat untuk penegakan diagnosa itu udah cukup ya dok ya. Iya. Nah, gitu nih Farida. Enggak, apalagi diri sendiri. Dokter yang terbaik adalah diri sendiri. Betul. Kira-kira kita nggak sanggup untuk menangani sakitnya sendiri, baru kita tanyakan pada dokternya. Iya, ya. Baik. Terima kasih nih Farida. Makasih Mas Ebi. Iya, syafakillah, semoga cepat sembuh. Yakin. Iya, oke dok, ini kita sudah mau azan ya. Kalau sekarang udah ada yang dengar azan. Jakarta udah azan, Mbak. Iya, kalau di Zoominar Keto Fitness gitu dok, kalau nggak dikejar azan nggak akan udahan. Kalau di Bukit Tinggi 12:04 azannya. Oh, lebih lama ternyata. Oke. Lebih lama lagi di Aceh, Mbak. Iya. Bisa 12:30. Iya, 12:30. Oke, Coach Ebi, mungkin kita udah di penghujung acara ya, waktunya juga udah mepet banget.
Terima kasih untuk semua narasumber, khususnya Dr. Ferdi ada yang tadi, sebetulnya Dr. Ferdi ini udah bisa loh mentorin KF, sabar banget gitu loh. Iya, sabar loh, Dok. Cuma mungkin di balik sabarannya tensinya naik, Pak. Habis ini cek tensi lagi. Oke, mungkin kalau saya bahas sendiri, cuma dua orang itu agak susah. Cuma kalau misalnya mengenai otot-otot, saya bisa langsung Mas Ebi langsung nimpalin nih, lebih enak jadinya. Atau Mbak Sari langsung nimpalin yang apa tentang misalnya kalau yang paling saya susah tuh kalau KF saya mesti makan apa? Aduh. Dok, Masaknya gimana? itu Wah, udah nyerah jawabnya template aja, Dok, template. KF nggak mikirin makan, udah itu di copy paste aja. Oke, terima kasih banyak Dr. Ferdi atas waktu dan ilmunya. Barokallah ya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, waktunya, Dok. Iya, terima kasih untuk Mas Tommy alias Aki Tumis dan juga Eda Marta, yang di usia 68 tahun masih menginspirasi dan tetap ber-KF. Coach, silakan penutupnya mungkin dari Dr. Ferdi atau Mas Ebi. Oke, terakhir ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kembali lagi tadi ada dari Uni Farida segala macam. Jadi intinya adalah kita olahraga tidak boleh ada rasa nyeri. Nah, itu aja ya. Jadi rasakan tubuh kita. Kalau misalnya ada rasa nyeri, diperhatikan kenapa, ya kan? Kalau memang salah gerakan, terutama misalnya dari latihan beban, lagi salah gerakan, nah itu berarti hindari. Nah, makanya bagi teman-teman yang masih pemula, ya bisa ikuti kelas pelatihan free basic weight training ya, gratis gitu kan. Itu selalu aku adakan hari Sabtu dan Minggu. Ya, jadi bagi pemula silakan ikutin. Jadi buat paling nggak tahu basic atau dasarnya otot mana yang bekerja, kemudian anggota tubuh mana yang digerakkan sehingga bisa meminimalisir resiko cedera. Itu aja. Nah, jadi kalau bicara cedera, teman-teman juga tidak usah takut kemudian, nanti bisa cedera ya, nggak usah latihan beban, bukan gitu. Nah, gitu ya. Jadi intinya adalah tetap harus latihan beban ya. Kenapa? Karena di KF ya di keto kita satu-satunya cara menggemukkan badan adalah dengan cara menambah massa otot ya, bukan menambah balikin karbo lagi gitu. Kalau balikin karbo lagi ya inflamasi lagi, penyakitnya balik lagi. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya juga masih banyak keraguan, bisa nggak ya dengan keto kita bangun otot? Ya, aku sendiri udah bisa buktikan bisa gitu ya. Jadi makanya kenapa aku selalu sharing, yuk naikkan asupan proteinnya, ya kan, kuatin makannya. Ya memang bahan bakunya cuma hanya ada di Relief Food gitu ya. Jadi puasanya kita kuat, makannya dikuatin. Nah, gitu ya. Caranya gimana? Ya kalau memang bisa refill setelah olahraga selesai, itu akan lebih bagus ya. Kenapa? Karena ada jendela rasa lapar itu yang kita bisa gunakan. Tapi kalau nggak bisa gimana, Coach? Ya nggak apa-apa juga gitu, atur. Nah, jadi kan teman-teman sendiri yang punya ritme kegiatan sehari-hari yang tahu bagaimana yang terbaik gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru yang belum pernah ikutan kelas basic ya, kelas pelatihan dasar, latihan beban, itu tiap Sabtu nih, nanti siang jam 1 nih, bisa link registrasinya Om Yandri kalau nggak salah udah di-share ya. Nah, jadi bisa daftar nanti kelas jam 1 ya. Nah, kemudian tiap hari Minggu juga kalau yang kelas latihan dasar yang buat alumni juga boleh, bolak-balik nanti datang, ulang lagi boleh. Nah, nanti tiap Minggu juga aku share kelas lanjutan. Nah, jadi kelas lanjutan topiknya beda-beda nih. Gitu ya, mungkin insya Allah nanti sore aku akan bahas bagaimana ngilangin lemak yang membandel. Nah, ini banyak nih yang masih bingung nih, Coach, ini lemaknya masih banyak gini-gini aja. Nah, nanti sore mau dibahas masalah itu gitu ya. Jadi ya itu yang aku bisa sharing ke teman-teman supaya tetap semangat ya olahraganya, terutama untuk latihan beban. Itu aja sih Mas Ari.